بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال في آية أخرى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini agar manusia hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahkan kita bisa mengatakan Allah menciptakan manusia ini agar manusia masuk surga tanpa kecuali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk di surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ketika Nabi menyampaikan kecuali mereka yang tidak mau, sahabat langsung menimpali. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Adakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, merekalah yang tidak mau masuk surga. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, surga dan neraka ini adalah pilihan. Tergantung apa yang kita pilih. Orang yang memilih surga akan menempuh jalan ke surga. Tapi orang yang tidak menempuh jalan ke surga, pasti jalannya menuju ke neraka. Karena tidak ada jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia hanya dua jalan. Terserah jalan mana yang mau ditempuh. Orang yang menempuh jalan kepada kebaikan akan berujung kepada kebaikan. Dan orang yang tidak melewati kebaikan tentu akan berujung kepada kesengsaraan. Manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Dimensi jasmani manusia ini berasal dari tanah. Karena dimensi jasmani manusia berasal dari tanah, maka semua kebutuhannya berasal dari tanah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, semuanya berasal dari tanah. Dan perlu dipahami bahwa dimensi jasmani manusia akhir perjalanannya akan kembali menjadi tanah. Bukan itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua ini adalah dimensi rohani. Dimensi rohani ini adalah wali. Karena dia berasal dari yang maha wali, maka kebutuhannya pun juga adalah wali. Apakah kebutuhan rohani itu? Itulah yang berupa pahala yang kita tidak pernah lihat bagaimana wujudnya itu pahala. Semakin banyak pahala yang kita punyai, maka potensi untuk bahagia di akhirat akan kita raih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Maka segala sesuatu yang terdapat di dunia ini itu juga bukan sesungguhnya. Kesenangan yang kita raih, predikat yang kita sandang, kehormatan yang kita dapatkan, itu bukan yang sesungguhnya. Itu hanya sementara, sebatas kehidupan kita di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dan selalu kita mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk dunia. Manusia ini adalah makhluk akhirat.
yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Di akhirat bukan 60 juta tahun, bukan 60 miliar tahun, bukan 60 triliun tahun, tetapi manusia akan hidup di waktu yang tidak terbatas, khalidina fiha abada. Kehadiran kita di dunia ini, kata Nabi, tidak terlalu lama. Nabi menjelaskan amal ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku paling 60-70 tahun. Kalau ada yang lewat 70 itu tidak seberapa. Ada yang kurang daripada 60 tidak seberapa. Ada yang lewat 70 tidak seberapa. Rata-rata antara 60 dan 70. Maka hadirin yang mulia, jemaah Jumat yang berumur 60 ke atas, hati-hati dalam kehidupan. Maut sudah mengintai, persiapkan bekal menuju ke kubur kita masing-masing. Tapi ini bukan berarti yang muda-muda bisa berleha-leha. Karena yang namanya kelahiran terukur, mulai dari bapak, anak, kemudian cucu. Tapi kematian tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang neneknya masih segar bugar, tapi cucunya yang baru dia hari nomor di dunia sudah meninggalkan dunia yang fana. Maka oleh karena itu hadirin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, kehidupan di dunia ini adalah ujian. Dan yang namanya ujian, ada yang lulus, ada yang gagal. Yang lulus akan bahagia dan yang gagal akan susah. Kegagalan hidup di dunia yang menempuh ujian-ujian hidup tidak seberapa, paling berakhir dengan kematian. Tapi ujian dari Allah, kalau kita gagal untuk menjalani apa yang menjadi ujian dari Allah, itu fatal akibatnya. Karena kita tidak mungkin mengulang di dunia untuk yang kedua kalinya. Orang gagal jadi mahasiswa, saya sampaikan kepada anak-anak semua mahasiswa, Anda harus bangga. Perjuangan untuk masuk di kampus peradaban ini tidak main-main. Jumlah pendaftar di atas 50.000, yang diterima paling 5.000. Maka ada yang tertolak 45.000. Maka yang tertampung pada saat sekarang ini itu adalah manusia-manusia pilihan yang akan menjadi orang-orang yang beradab. Yang kalau menurut tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, itu adalah orang yang mau melek dalam literasi kenabian. Tetapi literasi kenabian itu bukan hanya otak yang harus dicerdaskan, tapi literasi kenabian itu rohani pun harus dicerdaskan. Karena orang yang hanya mampu mencerdaskan yang namanya pemikirannya hanya akan melahirkan ilmu dan tidak akan melahirkan akhlak. Tapi justru kalau literasi kenabian yang mencerahkan rohani, ini sebenarnya yang akan melahirkan akhlakul karimah. Dan Al-Quran dengan segala perintah dan larangannya itu akan bermuara bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berkarakter mulia. Sehingga Nabi menjelaskan, innama itu liutamma makarimal akhlak. Aku tidak menciptakan, aku tidak diutus kata Nabi adalah kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, untuk mengasah ini tidak mungkin akhlak itu akan muncul dengan sendirinya. Diasah. Yang mengasah itu ada dua komponen penting yang menjadi inti daripada agama kita, yaitu perintah dan larangan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menciptakan kondisi seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah. Dan Rasul ketika dia menerima Al-Quran ini, maka dia pelajari Al-Quran. Pemahaman Rasulullah terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrib, hal ihwal, puncaknya adalah akhlak. Itu adalah hasil pemikiran Rasul terhadap Al-Quran. Dan kalau Rasul keliru dalam memahami Al-Quran, maka itu ditegur oleh Allah dan jadilah Al-Quran yang lain. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sementara mendakwakan ini agama. Pembesar-pembesar Quraisy datang dan Nabi antusias menyambut mereka. Padahal di dalam dirinya belum ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Pada saat yang sama ada orang dari Badui, orangnya miskin, tapi ingin sekali untuk mendapatkan pencerahan kalbu dari Nabi. Tapi itu pun tidak terlalu diperhatikan oleh Nabi. Pemahaman Nabi seperti ini tidak dianggap oleh Allah sesuatu yang baik, keliru. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Al-Quran ini dipahami oleh Nabi. Pemahaman Nabi terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, takrif, hal ihwal, dan puncaknya adalah akhlak. Itu adalah pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan hadis. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Dua fondasi dasar ini adalah Al-Quran dan hadis. Itu muatannya hanya dua. Yang pertama adalah perintah yang harus dikerjakan, dan yang kedua larangan yang harus ditinggalkan. Perintah yang paling tinggi nilainya dalam agama, tidak ada yang melebihi hebatnya yang namanya perintah sholat. Dan kalau kita mau menjadikan kita punya kampus ini sebagai kampus peradaban, bukan hanya dia harus melek dalam ilmu pengetahuan dengan ilmu, tapi dia harus melek dalam pengamalan. Islam datang untuk membahagiakan manusia. Manusia akan bahagia bukan terletak pada kehebatan ilmu. Ilmu yang diseminarkan, ilmu yang tidak diakbarkan tidak akan membawa dampak apabila ilmu tidak diamalkan. Ilmu yang diamalkanlah yang akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan, akan berpuncak lahirnya akhlakul karimah. Dan inilah yang kurang di kampus peradaban kita. Ilmu di mana-mana dengan berbagai macam spesialisasi sudah ada yang menyangkut persoalan agama, tapi amal agama kelihatannya belum mumpuni di kampus kita ini. Sementara kita punya media, kita punya sarana masjid yang seperti ini, bisa kita lihat berapa yang memakmurkan sholat lohor dan sholat asar. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, dimensi yang namanya dimensi perintah ini puncaknya adalah sholat. Dan sholat ini bukan ibadah biasa. Tidak ada makhluk yang bisa lakukan sholat, hanya manusia. Tidak pernah kita melihat binatang sholat, tidak pernah kita melihat tumbuh-tumbuhan sholat, tidak pernah kita menyaksikan yang namanya burung-burung sholat. Karena sholat ini ibadah inti manusia. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, ini tidak bisa dilakukan kecuali manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kalau hadis Nabi menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan umat ini hanya pada berjamaah. Begitu hebatnya konsep berjamaah ini, Nabi tidak tanggung-tanggung. Nabi katakan kalau kau salat sendiri nilainya 1. Tapi kalau kau salat berjamaah nilainya 27. Apapun artinya itu, apakah 27 dunia, atau 27 derajat, atau 27 kebaikan, yang jelas 1 dengan 27 jauh sekali bedanya. Hadirin sedang jamaah Jumat, taruhlah kita berandai-andai sederhana. Seandainya 1 itu adalah 1 juta, dan 27 itu adalah 27 juta, orang yang salat sendiri dapat 1 juta, dan orang yang berjamaah dapat 27 juta. Kira-kira menyesal ke orang yang dapat 1 juta? Saya yakin akan menyesal. Itu kalau satu kali. Kalau 5 kali dia sholat dalam 1 hari, berarti 5 kali 1 hanya dapat 5 juta. Sementara yang berjamaah 5 kali 27 dapat 135. Berapa bedanya? 5 dengan 135 beda 130 juta. Kira-kira menyesal? Sangat luar biasa penyesalan ketika dia tahu ada orang yang dapat 135 juta dan dia dapat 5 juta, padahal dia juga bisa untuk mendapatkan 135 juta hanya karena kemalasan saja sehingga mereka tidak lakukan. Itu kalau 1 hari. Bagaimana kalau 1 bulan? Mari kita berhitung sederhana. 30 kali 5 hanya dapat 150 juta. Tapi kalau 30 kali 135 dapat 4 miliar 50 juta. Luar biasa
menyesalnya orang yang tidak melakukan salat berjamaah. Maka oleh karena itu melalui mimbar ini Khalid sangat menekankan mari kita tegakkan salat berjamaah. Kekuatan umat ada salat berjamaah. Seorang pakar Islam dunia mengatakan sederhana saja, dan ini menggelitik kita semuanya. Beliau katakan, seandainya umat Islam di seluruh dunia laki-laki 50% saja salat berjamaah, maka yakin dan percaya Islam akan muncul ke permukaan untuk memimpin kembali peradaban dunia. Bukan 100% dia minta, 50% saja orang Islam betul-betul menghidupkan salat berjamaah 5 kali sehari semalam, kehidupan ini akan berubah. Hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya menciptakan ini? Sederhana saja. Saya biasa menyampaikan kepada mahasiswa, kalau kita mau merubah sederhana saja, mari kita niatkan mulai hari ini bahwa saya mau melakukan salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Kalau tidak ada orang yang mau melakukan, biarlah saya yang mau melakukan. Kalau semua jemaah pada siang hari ini, Jumat hari ini berniat seperti ini, maka insya Allah kita akan menyaksikan masjid ini makmur dengan jemaah. Hadirin yang kedua, kemudian yang kedua, dalam agama kita, Quran hadis adalah larangan. Tapi larangan yang paling banyak dilakukan umat bukan berjudi, bukan berzina, bukan minum khamar, tetapi larangan yang mudah dilakukan adalah berdusta. Di mana-mana orang mudah untuk berdusta. Bahkan ada orang yang tidak merasa enak kalau tidak berdusta dalam hidup. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Untuk menjadikan gambaran sederhana, saya hanya akan menunjukkan suatu realita. Coba cari satu keluarga, apabila bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya juga, kalau orang itu tidak dusta, seorang suami yang tidak dusta kepada istri, istri tidak berdusta kepada suami, orang tua tidak mendustai anak, dan anak tidak berdusta kepada orang tuanya, maka yakin dan percaya keluarga itu yakin dan percaya pasti akan hidup tenang, bahagia dan damai, sekali lagi sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah yang harus kita pegang kuat-kuat. Mari kita mencoba membangun di kampus peradaban kita ini dengan menegakkan salat berjamaah, dan kita ciptakan suasana kejujuran. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ini tercapai, maka yang namanya literasi kenabian, cerdas secara akal dan cerdas secara rohani, bisa tercipta di kampus yang kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.